Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu saya memperkenalkan satu persatu. Yang pertama, Yaumil Fajri dengan NIM 2019-31052. Kedua, Muhammad Iqbal Syauqi dengan NIM 2019-31014. Saya sendiri. Ketiga, Dimas Prasetyo dengan NIM 2019-31054. Keempat, Rido Febrian dengan NIM 2019-31039. Kelima, Muhammad Adal Syauqi dengan NIM 2019-31010. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku biaya. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang perilaku biaya, kita akan membahas klasifikasi biaya terlebih dahulu. Karena apa? Karena apa yang kita hitung dan kita bahas di perilaku biaya nanti, semuanya seputar dengan biaya yang ada dan klasifikasi biaya dibagi menjadi 3, yaitu 1. Biaya produksi, 2. Biaya tenaga kerja langsung, 3. Biaya overhead pabrik. Pertama, kita membahas biaya produksi. Bahan-bahan baku yang menjadi bagian yang integral dari produk jadi dan dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk yang dihasilkan. Pada dasarnya, biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dilakukan pada proses produksi perusahaan. Biaya tersebut meliputi bahan baku, overhead pabrik, dan biaya tenaga kerja langsung. Misalnya, meja kayu. Sederhananya, secara fisik, bahan baku kayu dapat dilihat dengan mudah sebagai komponen yang produk yang dihasilkan. Jadi, karena bahan baku ini dibeli dan dibelinya itu menggunakan biaya, maka biaya inilah yang menjadi biaya produksi. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya-biaya tenaga kerja pabrik yang dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk-produk tertentu di sini. Biaya tenaga kerja langsung biasanya diartikan sebagai sejumlah upah atau gaji yang diberikan pada karyawan, di mana para karyawan tersebut terlibat secara langsung dalam proses produksi. Selanjutnya, biaya overhead pabrik. Semua biaya yang berhubungan dengan pabrik selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung, biaya ini memiliki peran yang sangat penting pada kelangsungan hidup bisnis maupun perusahaan. Misalnya, gaji manajer, biaya listrik, biaya telepon, dan biaya penyusutan. Jadi biaya overhead pabrik adalah semua biaya yang timbul di perusahaan tetapi tidak termasuk biaya produk dan juga biaya tenaga kerja langsung. Misalnya gaji manajer, biaya listrik, biaya telepon, biaya penyusutan. Kenapa gaji manajer tidak termasuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung? Karena manajer ini kan tidak melakukan atau membuat barang produksi dan mereka hanya memanage operasionalnya, maka dari itu manajer termasuk biaya overhead pabrik. Kita masuk ke materi inti, yaitu perilaku biaya. Perilaku biaya yaitu suatu hubungan antara total dengan perubahan volume aktivitas pada suatu perusahaan. Umumnya, perilaku ini mempunyai 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya, seperti biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Sebagai besar keputusan manajemen memerlukan informasi biaya yang didasarkan pada perilakunya. Penggolongan biaya atas dasar perilakunya. 1. Biaya variabel. Biaya-biaya yang total selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau produksi atau penjualan perusahaan. Contoh biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, komisi penjualan yang didasarkan pada presentasi dari hasil penjualan. Jadi biaya variabel itu adalah biaya-biaya yang totalnya tidak tetap atau berubah-ubah. Contohnya seperti biaya bahan baku langsung. Total biaya bahan baku ini kan bakal berubah-ubah tergantung dari bahan baku yang apa kita gunakan. Dan biasa juga berubah karena sedang sulit atau mudahnya bahan baku itu didapatkan. Jadi biaya variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Sedangkan biaya variabel per unit mempunyai perilaku yang tetap meskipun volume produksi berubah. Selanjutnya,
Kedua itu biaya tetap. Biaya-biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Biaya tetap secara total relatif tidak berubah pada berpikir tingkat volume produksi. Sedangkan biaya tetap setiap unit akan selalu berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Jadi kasarnya, kalau biaya tetap ini menyesuaikan budget awal dan totalnya tuh sudah ditetapkan oleh perusahaan, maka biaya tetap secara total relatif tidak berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Sedangkan biaya tetap setiap unit akan selalu berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Selanjutnya, 3. Biaya semi variabel. Biaya-biaya yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan perusahaan. Berubahnya biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Pada biaya semi variabel, tergantung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Biaya semi variabel dapat dibedakan pada tingkat perubahan semakin tinggi dan yang tingkat perubahannya semakin rendah. Jadi biaya semi variabel ini seperti menggabungkan antara biaya tetap dan biaya variabel. Seperti perusahaan memproduksi 1.000 unit, budgetnya itu kan 1 juta misalnya. Dan itu dihitung apakah kelebihan atau kekurangan budgetnya, maka dipertimbangkan lagi oleh perusahaan apa saja yang harus dibeli sehingga biayanya tuh bisa saja berubah, tapi tidak terlalu kaku tergantung perusahaan maunya seperti apa. Selanjutnya, pola perilaku dan fungsi biaya. Penentuan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel. Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan dinyatakan dalam fungsi biaya. Rumus biaya total tuh, biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Untuk penyederhanaan, dianggap pola tersebut berbentuk linier atau garis lurus. Oleh karena itu, berlaku asumsi 1. Hubungan teknis antara input dan output bersifat linier. Kedua, jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. Ketiga, harga peroleh input bersifat linier dengan kualitas input yang digunakan. Karena biaya variabel dipengaruhi oleh biaya kecil volume kegiatan, maka biaya variabel total merupakan hasil perkalian antara biaya variabel per unit dengan volume kegiatan. Biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel atau unit dikali volume kegiatan. Maka fungsi biaya tersebut dapat diformulasikan Y sama dengan A ditambah B X, Y sama dengan biaya total, A sama dengan biaya tetap, B sama dengan biaya variabel per unit, X volume kegiatan. Metode penentuan pola perilaku biaya. Ini ada 3 pendekatan dalam menentukan pola perilaku biaya. 1. Pendekatan intuisi. Pendekatan yang didasarkan pada intuisi manajemen, didasarkan pada surat-surat keputusan kontak kerja dan sebagainya. Selanjutnya, kedua itu pendekatan analisis engineering. Pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara input dengan output. Bila suatu biaya memiliki hubungan fisik langsung merupakan biaya variabel, bila tidak memiliki hubungan fisik langsung merupakan biaya tetap. Selanjutnya, ketiga, pendekatan analisis data biaya masa lalu. Pendekatan yang didasarkan pada data biaya masa lalu berlaku asumsi bahwa biaya di masa yang akan datang sama perilakunya dengan biaya di masa yang lalu. Ada 3 metode untuk menentukan pola perilaku biaya masa lalu. Yang pertama, metode titik tertinggi dan titik terendah. Kedua, metode biaya cadangan. Ketiga, metode kuadrat terkecil. Selanjutnya, metode titik tertinggi dan titik terendah atau high and low point method. Cara menentukan pola perilaku biaya dengan metode ini adalah menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah.
Biaya variabel ditentukan dari selisih antara biaya terendah dan tertinggi dibagi dengan selisih volume produksi. Biaya variabel atau B sama dengan biaya tertinggi dikurang biaya terendah dibagi atau volume produksi tertinggi dikurang volume produksi terendah. Biaya tetap ditentukan dengan menghitung selisih biaya total dengan biaya variabel total. Biaya tetap A sama dengan total biaya dikurangi biaya variabel atau unit X unit. Jika dirumuskan formulasinya adalah Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya, metode biaya cadangan atau standby cost. Dalam metode ini, terlebih dahulu ditentukan unsur biaya tetap dari biaya yang bersangkutan. Penentuan biaya tetap dengan cara menghentikan kegiatan perusahaan untuk sementara waktu, sehingga biaya yang timbul selama kegiatan perusahaan dihentikan disebut biaya cadangan yang merupakan unsur biaya tetap. Selisih antara biaya cadangan dengan biaya yang terjadi dalam kegiatan perusahaan berjalan merupakan unsur biaya variabel. Untuk menentukan perilaku biaya berlaku formulasi sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. A sama dengan biaya tetap diperoleh dari biaya cadangan. B sama dengan selisih biaya cadangan dengan biaya total dibagi volume kegiatan Y sama dengan total biaya. X volume kegiatan. Selanjutnya. Nih, jadi sekarang di sini ada contoh soal. Bisa kita lihat contoh soalnya. Oke. Contoh. Sebuah pabrik sepatu menghasilkan 50 pasang sepatu dengan perincian biaya. Biaya tetap sama dengan 6.000. Biaya variabel total sama dengan 29.250. Jadi total biaya sama dengan 32.250. Kemudian biaya sepatu itu menambah produksi menjadi 51 dengan perincian biaya. Biaya tetap sama dengan Rp6.000. Biaya variabel total sama dengan Rp35.000. Jadi total biaya sama dengan Rp41.000. Berapakah biaya marginalnya? Jadi di sini delta TC sama dengan TC 51 minus TC 50 sama dengan 41.000 dikurang 35.250. Delta Q sama dengan Q51 dikurang Q50 sama 51 dikurang 50. Di hasilnya sama dengan 1. Maka MC sama dengan delta TC dibagi delta Q sama dengan 5.750 dibagi 1. Jadi MC sama dengan 5.750. Selanjutnya, yang terakhir, metode kuadrat terkecil atau least square. Penentuan pola perilaku biaya pada metode ini dengan menentukan total biaya tetap A dan total biaya variabel B menggunakan rumus. Mungkin ini rumusnya terlihat rumit ya, tapi sebenarnya tidak terlalu susah. Jadi untuk cari A, sigma Y dikurang B dikali sigma XY per M. Dan di bawah ini sudah ada keterangannya. Y sama dengan A plus BX, A sama dengan biaya tetap diperoleh dari biaya cadangan, B sama dengan biaya variabel per unit, Y sama dengan total biaya, X sama dengan volume kegiatan. Sekian penjelasan dari saya tentang perilaku biaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.